Kita mengadakan seminar ini juga karena kita ingin bekerja sama. Sekolah tidak akan bisa berdiri sendiri untuk mendampingi dan mendidik anak. Kita perlu peran serta orang tua juga bekerja sama dengan sekolah. Pengajaran orang tua kita zaman dulu dengan yang sekarang itu kayaknya kalau dipakai harus sedikit dimodifikasi kali ya. Saya tahu sih, tidak ada sekolah untuk orang tua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kunci. Thomas More Homeschooling, siapkan kami semua. Pada pagi hari ini ada parents meeting dulu untuk orang tua. Yang kedua, setelah coffee break nanti akan ada seminar yang dibawakan oleh Bu Agnes. Akhir-akhir ini kadang secara kita sadari atau tidak kita sadari, sering sekali kita untuk anak itu hanya terfokus kepada akademik. Padahal ada hal yang jauh lebih penting atau lebih yang harus mendapat concern lebih dari nilai. Oke, saya tutup, saya dipaksa untuk bikin apaan tuh nih. Mas Limbat makan beleng. Dicampur sama tomat. Thomas More Homeschooling tetap bersemangat. Oke, sekian dari saya. Pantun ini untuk menutup sesi pertama kita parents meeting pada pagi hari ini. Pak Yeri makan kepiting. Makannya dibayari istri. Jangan. Ini adalah akhir dari parents meeting. Sampai jumpa di seminar nanti. Terima kasih. Oke, Bu Agnes, nama lengkap adalah Agnes Maria Sumardi, PhD Psikolog. Beliau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Masih semangat ya. Saya berterima kasih bisa hadir di sini ya, dan juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Thomas More Homeschooling. Dulu bawa HP itu adalah barang mewah ya, mewah banget gitu. Tapi sekarang siapa yang nggak punya HP gitu ya? Dan kadang-kadang mungkin anak-anak juga bawa apa ya Bapak Ibu ya? Bawa. Kalau enggak, gimana saya bisa kontak dia, bisa tanya dia dan sebagainya gitu. Jadi ya, itulah mereka juga bisa mengecek sesuatu dan bisa juga mengecek semuanya gitu. Yang terjadi yang seperti ini gitu ya, semuanya sendiri dengan kehidupannya, dengan jadwalnya gitu ya, dan itu suatu realita gitu ya, realita yang harus kita hadapi. Di apa keseharian kita dengan anak-anak itu yang kita alami, mungkin dialami oleh banyak orang tua yang lain. Kita nggak bisa mempertahankan dengan cara kita yang lama ya. Self-care itu ya, itu suatu hal yang penting sih untuk orang tua. Emang betul kita harus memahami mereka, kita harus berkomunikasi seperti ini. Tapi paling nggak kita tahu apa yang betul, apa yang seharusnya, apa yang bisa kita berikan untuk anak kita. Itu sudah satu poin. Anak itu ada di tengah ya, anak itu di tengah. Ya gimana lagi ya, mereka pasti ketika baru lahir dan sebagainya ya nggak perlu apa istilahnya dari lingkungan ya, dukungan dari lingkungan ini. Dan yang paling dekat dan berinteraksi langsung dengan anak ya satu, namanya toh kita sebagai orang tua ya atau sebagai bagian dari keluarga itu punya peran pada anak-anak kita. Tiap anak itu unik, setuju nggak?
Perkembangannya sendiri-sendiri gitu ya. Tadi karakteristiknya kita udah lihat. Jadi jangan dibanding. Kadang-kadang kita tuh tergoda ya, terutama kalau anaknya lebih dari satu tergoda. Oh berarti aku, ya anak saya yang satu nomor 2 itu berarti sama orang super sumpah gitu ya. Nah kemarin tidak dikenal sumpah gitu, makanya saya harus deg-degan ini hati-hati nih, jangan-jangan dia tahu seperti sama orang lain gitu ya. Tapi itu ada sesuatu hal yang jadi karakter. Memang kita harus ini ya mengajarkan pada dia jangan terlalu over dan dia tahu tempat di mana dia bisa menggunakan kekuatan itu. Tapi intinya cari kekuatannya ya Bapak Ibu, jangan tinggalkan bahwa mereka juga tetap sebagai itu yang perlu kita apresiasi dan hargai seperti apa. Menurut dia, identitasnya dia ya harusnya dia gitu. Jangan dipasang-pasangkan sama kakaknya, papanya, mamanya, nggak mau dia. Dia pengen punya identitas sendiri. Ya. Jadi realistis ya Bapak Ibu, mereka punya keterampilan, kekuatan sendiri-sendiri. Kita malah harus cari kekuatan mereka. Kalau kita janjian, mama harusnya mau sesuatu yang serius sama kamu. Apa? Ya, kalau udah besar pasti bisa ditanya. Jadi kita janjian. Jadi pastikan supaya suasana yang tercipta itu rileks, tenang, aman. Apalagi kalau mau cerita yang sesuatu tadi Bapak yang ada masalah di sekolah gitu kan, kita pun juga harus menciptakan supaya dia begini. Karena kadang-kadang kalau udah kena masalah kita itu langsung ngomel dulu gitu. Nanti anak-anak itu akan merasa paling aku cerita lagi lama-lama dia gak akan cerita apa-apa ke kita. Jadi salah satunya kita dengarkan dengan non-judgment, habis susah banget, non-judgmental. Apapun yang dia bilang kita harus hormati. Meskipun beda pendapat harusnya ada bukti, tapi ya sudah kita dengerin dulu aja. Dari tadi kita kan ngomongin anak dulu. Coba toh Bu dikasih resep supaya orang tua ini sabar dan tabah. Memang sekali lagi nggak ada sekolah untuk orang tua ya. Jadi memang kadang-kadang kita pun juga harus mendorong diri kita untuk bisa terus belajar ya, terus bersabar ya, seperti kata-katanya tadi ya. Tapi saya kurang percaya dengan anak saya nomor 2 karena dia kadang sering berbohong. Cuma saya ingatkan aja sebagai orang tua, tapi saya bersyukur kepada Tuhan hari ini dia sangat kreatif. Ternyata saya melihat, saya melepaskan semua itu. Ternyata dia berkembang. Nah memang Bapak dan Ibu, tiap anak itu punya ciri yang berbeda-beda. Kita sudah tahu, termasuk juga kapasitasnya juga berbeda-beda. Nah dari mana saya tahu ini dia punya masalah enggak? Paling gampang itu kita bisa tanyakan kepada gurunya ya. Dan pasti gurunya akan tahu banyak juga perkembangan dia di sekolah itu seperti apa gitu ya. Karena kan mungkin sekali lagi ya, mungkin kemampuannya dia belum bisa berkembang optimal di situnya gitu ya, karena satu dan lain hal gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, terutama Ibu ya yang usahakan untuk selalu setiap progresnya anak sekecil apapun itu tetap diapresiasi ya Ibu ya. Karena kan sekali lagi mungkin bagi dia, bagi anak lain seperti tadi yang di film itu kan susah gitu, susah buat dia gitu. Tapi ternyata dia punya kelebihan yang lain gitu yang juga bisa dibanggakan. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas segala support yang sudah diberikan. Terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu untuk menyekolahkan putra-putrinya di tempat kami. Sekali lagi kami akan serius dalam mengelola homeschooling. Tapi intinya itu ya Bapak Ibu, untuk kita bersama-sama ya. Bapak Ibu nggak boleh menyerahkan pada kita, meskipun kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan melakukan yang terbaik. Bisa penting ya, di rumah itu penting ya. Terima kasih sekali lagi, tetap bersemangat. Mama Sport Homeschooling. Let's